wa salamu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadhina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil kitabin ya rabbal alamin. Wa takdibu bil qadri, meneruskan daripada maksiat-maksiatnya hati yang seterusnya, yaitu wa takdibu, dan membohongi atau tidak percaya. Mengingkari lah istilahnya ya. Mengingkari bil qadri, dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi fathid dali, dengan dibaca fathah dalnya. Bahwa adapun yang disebut qadar itu al-qada'u, ketentuan. Alladzi yuqaddirullahu, alladzi yaitu al-qada' atau ketentuan tadi, yuqaddiru yang sudah menetapkan kepada al-qada' tadi siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Contohnya gambarannya bi ayyukadziba, jika kok bohong atau tidak percaya siapa orang tersebut, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuqaddiru, sudah menetapkan ala abdihi, atas hamba-hambanya, menetapkan al khaira, kepada kebaikan-kebaikan, wasyarra, dan juga kejelekan-kejelekan. Jadi jangan sampai kita nggak percaya atau kita nengok siapapun itu lagi berbuat nggak baik, itu terus kita wah ibaratnya orang kok begitu, nah, kita sama-sama nggak tahu. Itu semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah tahu, diterangkan oleh guru-guru kita, bahwasanya kebaikan-kebaikan atau perbuatan yang tidak baik itu takdir yang tergantung kita, seperti yang kita terangkan kemarin, ya kan? Bahwa Allah sudah menakdirkan ibaratnya ini baik, ini enggak baik. Dan tinggal kita mau mengambilnya apa enggak. Nah, seperti comberan kemarin itu loh Pak. Ya kan, itu Allah sudah terangkan. Sama kita punya rumah, ada kita buat comberan, kita buat sumur, kita buat WC, ya kan? Nah, kita bagi tahu ke anak-anak kita. Nah, itu pembuangan air atau comberan itu bapak yang buat, ya kan? Cuman kau jangan main ke situ. Nah, artinya kan sudah ketetapan kita. Dan samalah Allah seperti itu. Jadi Allah sudah menakdirkan itu enggak baik, itu baik. Yang baik Allah perintahkan untuk mengerjakannya, yang enggak baik Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Ya kan itu. Kan enggak mungkin seperti kemarin tuh kita contohkan. Pak Lupi buat comberan, ya kan? Di rumah itu. Terus Pak Lupi pas itu buatnya Pak Lupi dewek, nyuruh anaknya, nak situ nah berkubang lah di tempat apa pembuangan air itu, comberan itu, ya kan itu, ya kan tidak mungkin, gitu. Tentu ya melarang, nak jangan main di situ, nah itu sumur, jangan sampai masuk ke dalam sumur. Nah kalau kok ke WC itu ada tata caranya begini, dan seterusnya. Maka itu semua itulah gambaran daripada bahwasanya apapun itu, entah kebaikan entah keburukan, semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita diwajibkan hati kita supaya percaya itu. Nah, gitu loh maksudnya. Itu. Nah, jadi kalau kita sudah percaya situ, lah tinggal kita mengambil yang mana. Yang baik itu kita kerjakan perintahnya Allah, atau kita tinggalkan, atau sebaliknya. Yang tidak baik, yang dilarang Allah itu mau kita meninggalkannya atau tidak. Lah itu Allah ibaratnya membebaskan kita untuk memilih itu.
Pokoknya dalam ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan juga berhubungan dengan ayat bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendirilah. Itu masalah ibaratnya takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah persilahkan kita untuk memilih. Nah, itu maksudnya begitu. Kepastian di dalam memilih. Semuanya sudah kepastiannya Allah, ketentuannya Allah, sudah takdirnya Allah. Cuman kita disuruh memilih. Nah, itu maksudnya begitu. Sudah paham kan maksudnya itu? Kira-kira sudah paham Pak Lupi ya? Nah, bahwa baik dan buruk itu adalah ketentuannya Allah, tapi kita ada yang disuruh milih, ada yang memang tidak bisa milih. Nah, itu loh maksudnya. Lah, kebaikan dan keburukan tadi itu yang kita itu bisa memilih tadi. Nah, kalau masalah jodoh, rezeki segala macam itu yang kita tidak bisa milih. Contoh-contohnya begitu. Nah, itu loh. Nah, sudah paham kira-kira ya? Itu gambarnya begitu. Kalau nanti besok belum paham ya tanya lagi. Kalau mu'alif rahimahullah, tapi jangan bikin pening ya Pak Janis ya. Tidak pening kan? Ditinggal ngantuk gitu lah biar tidak pening. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitarini amin ya rabbal alamin. Karena seperti keadaan za'ama yang sudah menyangkahu kepada takdir baik dan buruk tadi. Siapa al-Mu'tazilah tuh? Kaum Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu orang-orang yang terpeleset dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaum Mu'tazilah namanya. Yang senang ngafir-ngafirkan orang, ya kan? Yang tidak percaya bahwa takdir buruk itu dari Allah, ya kan? Takdir buruk itu dari Allah, tapi Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang mungkar. Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang fahsya, yang jelek. Nah, itu kuncinya begitu. Semuanya takdirnya Allah, tapi Allah tidak pernah memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah. Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang fahsya atau yang jelek. Nah, Allah perintahkan kepada yang baik, melarang kepada yang buruk. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, sudah kira-kira bisa memahami ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Kama seperti keadaan za'ama yang menyangkahu kepada hukum tersebut siapa al-Mu'tazilah tu kaum Mu'tazilah. La'anahum melaknathum kepada kaum Mu'tazilah siapa Allah. Fa innahum karena sesungguhnya kaum Mu'tazilah itu yasumuna pada menyangka siapa kaum Mu'tazilah anal abda sesungguhnya hamba itu yakhluqu bisa menentukan atau bisa menciptakan al-af'ala kepada pekerjaan af'ala nafsihi kepada pekerjaan dirinya sendiri. Kalau kaum Mu'tazilah itu dia itu menyangka bahwa manusia itu bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Min dunillahi selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum maka adapun mereka itu yungkiruna pada mengingkari tidak percaya al-qadra kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasammu maka dinamakan siapa mereka itu qadariyatun golongan qadariyah lidzalika karena tidak percayanya tentang ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi dulu itu ada orang-orang atau kaum-kaum ya di zaman-zaman dulu, bukan sekarang wae orang mudah mengkafirkan, orang mudah tidak percaya dengan takdirnya Allah tuh bukan sekarang wae. Dari dulu juga begitu sudah ada, malah lebih hebat lagi. Contoh begini, dulu itu ada seorang siapa namanya ya, padahal beliau itu terus jadi ulama besar, sadar maksudnya. Nah, saya lupa namanya ya, ulama tersebut. Jadi ulama yang dari kaum Mu'tazilah itu katanya seperti yang ini tadi dikatakan bahwa dia menyangka bahwa manusia itu bisa menentukan dirinya sendiri. Nah itu. Terus suatu saat ada ulama yang ahli sunnah wal jamaah, Pak Lupi. Lah terus beliau ini
menghancurkan daripada pikiran dia. Maksudnya itu bahwa kita manusia itu tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana Pak Muklis? Nah, itu kalau Pak Muklis yang jadi itu cocok. Nah, jadi ulama yang ahli sunnah wal jamaah tadi, ya kan, yang percaya dengan takdir baik dan buruknya Allah tadi, itu punya anak gadis cantik Pak Muklis. Nah, itu kan. Lah, karena fatwanya ulama Mu'tazilah tadi bahwa katanya dia bisa menentukan perbuatannya sendiri, bisa mengaturnya sendiri. Lah itu begini Pak. Akhirnya apa? Dikasih cara Pak, kerjasama dengan anaknya tadi dinikahkan Pak. Dinikahkan dengan anak ulama yang ahli sunnah wal jamaah tadi Pak Lupi. Setelah dinikahkan Pak, kerjasama dengan anak perempuannya tadi. Nah, jadi sudah pengantin baru, nah biasalah kalau bahasa Pak Muklis itu lato-lato namanya kan. Nah, malam main lato. Nah, sekali yola. Nah, 2 kali yola. Diajak terus sama istrinya tadi, yang ahli sunnah wal jamaah tadi, ya kan. Ayo Mas lagi, enak Mas, enak. Ayo lagi. Wah sudah tidak telap deh. Lo katanya bisa menentukan dirinya sendiri. Nah itu salah satu Pak yang mudah itu begitu. Lah ternyata ya udah bisa, wes lemes dek, nah kan gitu. Artinya, nah, jadi dari situlah dia mulai sadar bahwasanya baik itu ketentuan baik dan buruk itu dari Allah, dan manusia itu tidak bisa menentukan takdirnya sendiri. Nah itu. Padahal mereka itu beranggapan, nah seperti ini tadi bahwasanya annal abda yakhluqu af'alu nafsihi min dunillah, bahwa dia bisa menciptakan kerjaannya sendiri tanpa perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dicoba itu tadi. Enak Mas. Nah, setelah main lato-lato kan Pak Muklis. Enak. Ayo lagi masih telap Pak. Enak Mas, enak. Ayo lagi. Nah, sudah 2-3 kali, wah enggak telap lagi. Angkat tangan. Lah katanya bisa menentukan perbuatannya sendiri. Lah kok udah bisa katanya. Wah nyerah. Akhirnya sadar. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, itu ya, bahwasanya manusia itu tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Itu salah satu contohnya. Harusnya kan bisa Pak. Wah ngombe obat Pak katanya, kan gitu kan. Minum obat. Ya enggak terus, enggak telap go. Nah itu. Nah, yang perempuan anaknya ahli sunnah wal jamaah tadi memang begitu Pak. Memang nak ngetes nih ya. Upama masih telap ya nak diajaknya terus. Nah, ternyata kan tidak telap. Wah wis lemes deh. Kamu iya tinggal apa katanya Pak? Nerimo. Kami itu nak berjuang dulu. Itu katanya kan. Lah itu makanya katanya kok kamu bisa menentukan dirimu sendiri. Lah ternyata kan tidak bisa Pak Janis ya kan. Nah itu bengap kan. Nah itu ngisi bensin dulu itu kan. Nah, iya. Saya jadaknya ngebel Pak Lupi dulu. Cuma nolak Pak kok. Makanya dalam ayatnya itu Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Jadi Allah yang menciptakan kamu dan juga yang menciptakan pekerjaan kamu. Walaupun perasaan itu ide kita, tapi ide itu tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus mengkontribusikan itu ya, itu perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa nerima barang kita segala macam ya kan, atas usaha kita tadi. Coba kalau enggak, kan ya tidak bisa. Itu contohnya bahwasanya kita tidak boleh mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir baik maupun takdir buruk. Baik ya dari Allah, buruk ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang penting jangan salah paham itu tadi. Macam itu prosesnya gitu loh ya. Macam Pak Lupi buat rumah kemarin dulu. Nah itu ya ada peceraiannya segala macam itu kan. Nah, dan seterusnya. Afada memberi faidahu kepada keterangan tersebut siapa Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar Fizawa jiri di dalam kitab Az-Zawajir aniktiro fil kabairi dari perbuatan-perbuatan dosa besar dari kitab Az-Zawajir. Yang seterusnya maksiat hati, yang seterusnya yaitu wal farhu, bahagia, aisururi artinya bahagia, warido dan rela, nerimo puas
waladati dan merasa waladatil qalbi dan merasa enaknya hati, bil maksiati dengan maksiat as-sadirati yang keluar minhu dari hati, ai min nafsi artinya dari dirinya sendiri. Yang seterusnya maksiatnya hati itu contohnya begini, kita merasa bahagia dengan maksiat, merasa tenang karena melakukan maksiat. Nyawer, wah seneng bahagia, lah itu termasuk maksiatnya hati. Dohirnya begitu, di hatinya kok dia merasa itu bahagia, senang, ya berarti itu termasuk maksiatnya hati. Mabuk ya gitu kan, kaler umpamanya. Nyawer itu termasuk sedekah gitu. Nah, kemarin sudah diterangkan Pak. Pokoknya sodako itu memerlukan keterangan ulama, tidak ngawur-ngawuran. Kakek sudah kok dengan jando kemarin itu pula, ya kan? Ngapa Pak Janis kok dari gelap-gelap itu dari situ? Uang sedekah Pak Muin langsung dah. Ya, semuanya perbuatan baik itu sudah ditentukan yang tidak melanggar syariat. Lah kan sudah disebut kemarin. Lah sedekah. Lah apa bedanya Pak Mukhlis? Pak Mukhlis nyawer tadi dengan Pak Mukhlis bayar lonte. Sama kan? Lah iya itu gambarannya. Nurut lonte itu baik kan? Pak Mukhlis baik kan? Nurut biduan Pak Mukhlis juga baik kan, nyawer kan? Lah itu. Tapi nurut syariatnya? Nah, itu gambarnya begitu. Jadi kebaikan itu terus bias kalau tidak dikawal oleh syariat atau dikawal oleh agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterangkan oleh para ulama kita itu. Nah sama kita merasa bahagia dengan maksiat itu. Makanya kita buat Pak Lupi ngaji kita ini terserah lah, nak ngantuk lah, nak tidur lah, nak ngopi lah, nak merokok lah. Yang penting kita ngaji itu kita buat bahagia. Ya jangan sampai kok terus wah ditakoni terus kenapalan itu tambah pening Pak, ya kan? Sedangkan kita datang tuh lari dari pening tak apa kok, ya kan? Daripada di rumah diamuk bojo, ya kan gitu. Atau ditagih utang nanti sama orang, ya kan? Nah itu kan, ya kan? Wah bisa jadi ngaji kita itu pelarian. Nah itu macam itu kok masih kita buat nak susah. Nah itu makanya kata orang, wah ngaji kok macam itu, ada berguru-guru gini gitu, ya kan? Loh iya ada sanad ilmunya Pak, ini salah satunya. Nah supaya kita berbahagia dengan to'at, merasa nikmat dengan to'at, jangan merasa nikmat dengan kemaksiatan. Nah itu dalilnya Pak Lupi ya. Jadi jangan sampai kita itu wal farhu bil maksiyah minhu. Nah itu ya. Jadi pokoknya itu salah satu alasannya. Lah ternyata umpama Pak Janis di sini ngajinya tuh nak nian-nian dengerin supaya paham. Lah itu ya terserah. Yang penting kita buat ngaji itu seenak mungkin. Sampai sini nak ngantuk ya ngantuk lah, tidur ya tidur lah, nggak urus. Nak sambil makan jajan ya makan lah, ya kan. Kan ada dulu ya komen, itu ngaji apa puang-puanganan tok kan gitu. Enggak apa-apa, tujuan kita supaya bahagia dengan taat. Nah itu ya. Ya itu. Lah daripada nanti Pak Jonis nyari kebahagiaan yang maksiat, kan enak supaya masyarakat kita umat ini bahagia dengan taat. Lah itu maksudnya begitu ya. Itu salah satu dalilnya. Umpama kok Pak Luki ditanya, ngaji kalian tuh ngaji apa sih? Kok ada yang tidur, ada yang merokok, ada yang makan, ada yang sekenaknya dewek. Nah kami itu salah satu tujuannya tuh cuman kepengen bahagia lewat taat. Nah gitu kepengen bahagia lewat taat, tidak bahagia itu lewat maksiat. Nah itu maksudnya begitu. Ya, sudah paham kira-kira maksudnya itu ya. Dan kita dilarang untuk bahagia, hati kita kok menjadi tenang dalam maksiat. Harus kita lawan. Gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jangan sampai hati kita tuh rela atau ridho dengan adanya maksiat, atau kalau kita itu melaksanakan kemaksiatan, atau terkadang malah kita tuh bangga Pak Mukhlis. Wah aku semalam habis 1 juta apa nyawer. Nah itu maksiat bangga, bahaya jangan Pak ya. Kita
tanya, lu Pak Lupi, kok udah balik-balik dari Jambi kemana? Wah, aku Pak, booking. Wah, umbomo kan. Booking. Nah, booking itu apa? Kata orang tuh booking, Pak Mukhlis. Saya juga ya belum pernah nengok, belum pernah ya kan. Booking dan bokong tetap jauh. Nah, mungkin itulah ya kan. Urusan ke situ lah mungkin. Nah, booking itu ada hubungannya dengan bokong tadi mungkin ya kan. Kalau maling rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu. Wah, itu dibangga-banggakan. Seminggu tidak balik katanya. Nah, itu. Nah, saya sudah pesan. Kita ini sama-sama ibaratnya mungkin riwayat kita sama-sama kurang baik. Namun kita belajar yang kepengen baik. Itu loh ya. Nah, terus salah satunya yaitu kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, jangan sampai kita bangga-banggakan. Nah, itu disimpan baik-baik, jangan diceritakan sama orang. Kalau Pak Janis kok cerita sama Pak Mukhlis, wah sudah pokoknya. Setidaknya bisa Pak Mukhlis nggak terima umpama Allah nak ngampuni itu. Nah, iya. Jadi Allah waktu itu di akhirat besok kan, Pak Janis kau langsung ke surga. Lu, Pak Mukhlis nggak ikhlas karena pernah diceritain lu. Ya Allah dia tuh pernah gini cerita dengan saya kok. Wah enak nian, wah jadi terhambat lah Pak. Nah, itu gambarannya begitu. Nah coba tuh. Nah tuh ya pokoknya apalagi pernah sama-sama kan, kerja sama sudah. Itu jangan. Pokoknya kalau kemaksiatan hal yang tidak baik disimpan rapat-rapat. Masalah bokong harusnya. Itu. Saya udah ikut-ikut loh. Udah ikut-ikut saya. Au min ghairihi atau dari selainnya maksiat wal ghadari dan juga kotoran. Wa salah satu daripada lainnya senang dengan maksiat itu yaitu naqdul ahdi, merusak janji. Walau bikafirin, walaupun dengan orang-orang yang bukan Islam. Ai ghairu harbin, artinya selain kafir harbi. Wal makru wal baddu sahabati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.